sebenarnya dulu bagus dibuat oleh Romangun itu di Sendang Sono. Sendang Sono itu sungguh-sungguh dipikirkan oleh Romangun itu dulu. Jadi tempat Bunda Maria, lalu kemudian mana yang boleh disentuh, mana yang nggak boleh disentuh itu yang dipijak, dan di sana dibedakan misalnya batunya yang seperti apa ini. Ini yang boleh, ini yang enggak. Nah, kita ini kan kadang-kadang masang lilin itu naik-naik, terserah kan, kalau di gua ini. Padahal itu kalau yang dibuat terapnya seperti Romangun itu, kita harus tahu bahwa oh itu tempat Maha Kudus. Jadi nggak sembarangan orang boleh di situ. Lalu tempat kudus baru memang pelataran untuk umum. Nah, kadang-kadang yang macam ini kan nggak diperhatikan. Menurut saya teman kita Muslim masih menjaga itu sangat bagus. Jadi ada batas-batas. Sekarang dengan pemindahan tabernakel ini kadang-kadang ya juga kalau menjadi tidak kelihatan nih batas yang Maha Kudus itu yang mana. Kalau dulu itu kan sangat jelas itu, jadi yang Maha Kudus itu yang paling belakang, lalu kemudian tengah itu tempat kudus, baru terap yang bawah itu untuk umatnya. Jadi mana yang boleh tinjak, mana yang tidak boleh tinjak. Apalagi itu kalau pas ngantenan apa-apa fotografernya dari luar, nggak diberitahu lah naik-naik ke altar, misalnya seperti. Tapi juga pasti ada juga perbedaan ya. Dulu nggak tahu di gereja Katolik waktu saya di Bali tahun 82 itu di gereja Katolik itu ada perbedaan duduk antara pria dan wanita. Yang pria sebelah sana, yang wanita itu tidak kabar satu. Tapi sekarang sudah bebas. Enggak, ya bebas. Dulu itu kan mengikuti mungkin tradisi teman-teman kita juga. Dan dulu memang kan dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Ini gender itu ya agak repot itu. Tapi kan di Konsili Vatikan yang kedua kan menjadi sama tekanannya. Nah, yang sekarang kan diusahakan misalnya teman-teman kita yang berkaitan dengan Panji Gumilang itu kan nggak boleh sejajar antara misalnya laki-laki dan perempuan, terus dipisahkan tempat duduknya. Itu mungkin ya masih tradisi-tradisi yang lama kalau di dalam gereja Katolik itu masih ada. Saya punya poster yang sangat ketat dulu kalau di bendera Cina, namanya Mbak Martina itu. Jangan sampai orang itu naik-naik di situ sembarangan, pasti akan dibilangi sama dia. Namanya Mbak Martina itu. Sampai pensiun dia mengabdikan untuk gereja ketat, tapi memang bagian altar itu memang bersih sekali. Karena jarang orang berani naik-naik ke situ. Kalau dia lihat orang-orang sembarangan itu, wah, pasti dia gitu terus. Kan didikan Belanda ya. Itu Mbak Martina. Dia dari muda sampai pensiun tidak menikah, mengabdikan diri jadi poster bertahun-tahun. Jadi ya yang bolak-balik dari gereja terus kemudian ke tempat apa dia tinggal itu masih di kompleks juga. Seluruh hidupnya itu untuk gereja, enggak ninggalkan. Tapi strength dan baguslah menurut saya itu sangat bagus. Bersih gerejanya. Di gereja sekarang apakah ya konfirmasi apakah masih berlaku pembagian tempat Maha Kudus, tempat kudus sama tempat pelataran itu seharusnya? Iya, seharusnya ya tetap orang harus menghargai itu, nggak boleh naik ke atas. Yang penting itu kan nggak boleh naik ke atas selain pelayan altar. Selain pelayan altar. Nah, pelayan altar itu siapa ya? Pelayan altar kan jelas. Imam, terus diakon, misdinan, lektor, pemasmur. Nggak ada yang lain kan?
Paling tambah yang jelas itu poster Pak. Kalau poster itu kan kalau kita lihat itu kan poster itu kan nggak pernah pakai celana pendek naik ke altar. Pasti kan harus pakaiannya ya harus pakai rapi, sopan. Itu misalnya ya. Gimana mau kalau apa Tuhan yang dua rata dong ke atas ini. Iya. Ya makanya biasanya Pak kalau buat itu harus memberitahu Romo tolong dipindahkan sakramennya dulu supaya bisa ke situ. Itu fungsinya itu. Jadi ada sakramen jangan nanti naik-naik itu. Kalau ada tamu kehormatan, apakah bisa ya di bagian Sebenarnya tidak. boleh? Mimbarnya ya tetap yang untuk pengumuman itu sebenarnya. Nah, tapi kan misalnya orang-orang itu kadang-kadang nggak tahu silakan naik-naik saja. Karena fungsinya itu kan sangat jelas. Kalau kita ngomong mimbar imam itu ya berarti hanya untuk imam. Lalu kemudian mimbar sabda itu berarti hanya untuk sabda. Kan kalau saya kan agak ketat itu. Lihat Bapak Ibu itu kalau saya kan pergerakannya kalau saya jelas itu. Misalnya dari mana ke mana, dari mana ke mana. Nah kadang-kadang yang teman-teman kita yang muda ini ya aku sudah bilang itu. Doa sesudah komuni itu selalu di altar, bukan di mimbar pemimpin. Nah, itu ya aja angel ini kan agak lupa-lupa itu. Kadang-kadang saya tanya, kalian tuh belajar liturgi ini piye toh ya? Termasuk kan dulu saya datang ke sini itu misalnya dulu doa umat itu di mana? Di mana dulu? Di atas, tetapi sebelah sini dulu. Nah, doa umat itu kaitannya adalah dengan liturgi sabda. Dan sekarang itu udah benar. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, lalu kemudian bagian pengumuman, protokol, macam-macam ya benar yang sekarang itu. Mestinya memang masih dibedakan antara mimbar yang dipakai dirigen sama yang pengumuman. Itu dulu. Mestinya itu satu itu yang kurang. Tapi setidak-tidaknya itu sudah tidak menjadi masalah. Sudah mulai menempatkan itu. Saya nggak pernah selama menjadi imam tanda tangan apa itu namanya pengantin itu di altar. Itu bukan tempatnya. Tanda tangan pengantin itu ya di meja dan bukan di mimbar. Karena bukan tempatnya. Kadang-kadang kan tanda tangan di altar ya jadi racun. Ada yang begitu, tapi nggak bisa itu karena di situ jelas. Di situ meja sabda, meja ekaristi, meja pemimpin. Mestinya itu karena, tapi kalau nggak baca misalnya Romanum 2005 ya nggak ngerti. Gitu loh. Tapi sebaiknya sebelum kan Romo sudah memahami. Tapi mungkin yang lain sebelumnya sudah pimpin untuk itu bisa diterapkan. Malah ya semua itu udah belajar ya Pak Sudi. Asal Saya kan lupa, ya, biasanya saya ingatkan itu tapi asal saya bisa sama mereka konselebrasi itu mesti doanya dipindah ke sana, di mimbar lah. Bapak didorong ke caki dalam hati ya. Nanti aku ambil lagi, balik lagi malah bingung mati. Kayak ngomong bolak-balik kayaknya. Tapi yang benar itu coba kalau saya mimpin misa Bapak Ibu perhatikan. Doa sesudah komuni pasti saya dia meja ekaristi. Ya Allah. Karena itu masih rangkaian dari ekaristi. Misalnya begitu. Sudah ya?